Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 470 Rencana Jahat Istana Raja Iblis. Perkataan Nangong Wenyan membuat semua orang waspada. Baru sekarang Jiang Chen dan Nangong Wentian menyadari bahwa ini adalah pegunungan tempat mereka tiba sebelumnya. Ketika mereka datang ke sini sebelumnya, meskipun tidak banyak orang di sekitar, mereka masih dapat menemukan beberapa orang, dan mereka juga dapat merasakan aura iblis. Namun, tempat ini tampak sangat sepi saat ini. Melihat ke depan, mereka bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun. Memang, ini tidak benar. Biasanya ada banyak iblis yang berkeliaran bebas di pegunungan ini, dan segala macam sumber daya alam juga dapat ditemukan di sini. Itulah sebabnya banyak orang dari berbagai latar belakang biasanya datang ke sini untuk berlatih, dan banyak kelompok pedagang juga datang ke sini untuk berburu iblis dan sumber daya alam. Jadi, mengapa sekarang begitu sepi di sini? Kata Nangong Wentian. Sepertinya situasi di benua selatan semakin memanas. Jika tebakanku benar, perang telah meletus antara Istana Sungai Mendalam dan Istana Raja Iblis. Kita harus segera meninggalkan tempat ini dan bergegas ke Istana Sungai Mendalam. Wu Ningxu berkata dengan ekspresi serius. Tidak peduli situasi yang tidak biasa seperti apa, kemungkinan besar itu disebabkan oleh perang antara dua negara adidaya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk membantu Istana Sungai Mendalam dan orang-orang di benua selatan. Meskipun Istana Sungai Mendalam dan Istana Raja Iblis pada akhirnya akan berperang, yang memicunya kali ini sebenarnya adalah dia membunuh 4 penjaga mereka. Dengan kecepatan luar biasa, kelompok itu melaju menuju Istana Sungai Mendalam. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah terbang melewati banyak kota. Beberapa kota itu dulunya makmur, tetapi sekarang semuanya hancur. Mereka jelas telah melalui pertempuran yang sengit. Sepertinya banyak pertempuran telah terjadi selama periode ini, banyak kota telah diserang. Kata Nangong Yunfan, suaranya serius. Setelah menempuh perjalanan lebih jauh, mereka tiba di kota lain. Asap hitam terlihat membumbung tinggi ke langit, dan api berkobar di seluruh kota. Namun, tidak ada pertempuran yang terjadi di sini. Berdasarkan pengalaman mereka, mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa pertempuran yang membawa bencana baru saja berakhir di sini. Meskipun sekarang sudah berakhir, kota ini telah meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Kelompok itu dengan cemas mempercepat laju mereka, dan mereka segera tiba di atas kota lain. Di hadapan mereka tersaji pemandangan yang kacau. Mayat-mayat iblis dan manusia berserakan di mana-mana, dan seluruh kota berlumuran darah. Udara dipenuhi bau menyengat yang dapat membuat seseorang muntah. Suara jeritan dan teriakan terus terdengar di telinga mereka. Mereka melihat mayat iblis seukuran gunung kecil, dan beberapa prajurit manusia meraung marah ke arahnya, melampiaskan kesedihan mereka. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan, dan itu membuat Han Yan dan beberapa orang lainnya teringat akan pemandangan makhluk dimensi yang mendatangkan malapetaka di sisi lain Gunung Origin. Ini adalah Evergreen City, kota yang dulu makmur dan ramai. Aku tidak pernah menyangka kota ini bisa mencapai kondisi seperti ini. Sepertinya perang antara manusia dan iblis telah mencapai kondisi kritis. Nangong Yunfan berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Han Yan dan Yan Chenyu sama-sama terkejut. Di alam Saint Origin, manusia dan iblis adalah dua spesies utama, dan mereka adalah rival bawaan. Namun, di sebagian besar dunia ini, manusia masih menduduki posisi dominan. Ambil contoh benua timur, meskipun ada banyak iblis di sana, klan iblis yang cukup besar sangatlah langka, apalagi negara adik kuasa yang hanya terdiri dari iblis seperti Istana Raja Iblis, yang kekuatannya setara dengan kekuatan terkuat manusia. Di benua selatan ini, keadaan berbeda dari apa yang diharapkan Han Yan dan Yan Chenyu. Ini adalah tanah yang baik untuk ditinggali para iblis, dan baik manusia maupun iblis memiliki kekuatan super mereka sendiri di tempat ini. Setelah meletusnya perang, kekacauan total melanda seluruh benua selatan. Karena aku, Jiang Chen, ada di sini, aku akan menghancurkan tatanan sosial di benua ini. Aku akan menghancurkan Istana Raja Iblis dan menjadikan manusia sebagai satu-satunya penguasa negeri ini. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Alasan mengapa dia ingin menghancurkan iblis-iblis ini sederhana, dia adalah manusia, manusia sejati, dan dia tidak ingin membiarkan iblis-iblis ini membantai kaumnya sendiri secara brutal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 6 sosok kuat terbang ke langit di atas kota Evergreen dan tiba di depan kelompok itu. Pria yang memimpin adalah seorang pria tua berusia 50-an, dan dia adalah seorang pejuang jiwa tempur menengah. Beberapa pria di belakangnya juga adalah pejuang jiwa tempur. 2 pria muda yang tampak sombong berdiri di antara mereka juga. Mampu mencapai alam jiwa tempur di usia yang begitu muda, mereka pantas merasa bangga pada diri mereka sendiri. Ketika lelaki tua itu melihat Wu Ningxu, dia segera melangkah maju dan membungkuk, "Gadis suci, selamat datang kembali." "Salam, Kepala Nangong." "Penatua Su, apa yang terjadi di sini?" Wu Ningxu bertanya.
Orang-orang ini semuanya berasal dari Istana Sungai Mendalam, dan Wu Ningzu mengenal mereka dengan cukup baik. Nama lelaki tua itu adalah Sudanian, seorang pria terhormat dari Istana Sungai Mendalam. Akan tetapi, statusnya masih di bawah gadis suci. Setelah Holy Maiden pergi, perang meletus antara Istana Sungai Mendalam dan Istana Raja Iblis, dan kedua belah pihak telah menderita banyak korban. Di bawah serangan Istana Raja Iblis, semua iblis di berbagai tempat di seluruh benua ini mulai melancarkan serangan terhadap kota-kota manusia. Hanya dalam waktu singkat, 3 kota telah jatuh ke tangan mereka. Pertempuran kota Evergreen juga merupakan peristiwa yang tidak terduga. Kami datang ke sini tepat setelah kami diberitahu, dan cukup beruntung untuk menghentikan pertempuran tersebut, kata Sudanian. Iblis-iblis ini agresif dan kejam. Karena seseorang membunuh 4 penjaga mereka di kota matahari terbit, 3 Raja Iblis Istana Raja Iblis menjadi marah. Karena itu, mereka menyatakan perang terhadap Istana Sungai Mendalam, dan menyeret seluruh benua selatan ke dalam kekacauan total, menyebabkan banyak nyawa tak berdosa menjadi korban. TL, saya tidak ingat apakah hal ini sudah disebutkan, tapi Raja Iblis pada dasarnya adalah versi iblis dari Raja Tempur. Salah satu jenius muda dari Istana Sungai Mendalam berkata, mengungkapkan kemarahannya. Memang, iblis-iblis ini agresif dan brutal secara alami. Namun, Istana Raja Iblis juga merupakan klan yang sangat kuat, karena ketiga tuannya adalah Raja Iblis. Mereka benar-benar tidak mudah ditangani, kata Nangong Yunfan. Namun, ketika dia melihat wajah Jiang Chen, nadanya jelas santai. Tidak peduli seberapa kuat ketiga Raja Iblis ini, selama Jiang Chen ada di sini, sepertinya semuanya akan mudah diselesaikan. Apa yang dikatakan kepala Nangong benar. Ada 3 Raja Iblis di Istana Raja Iblis, dan kepala istana tertua mereka adalah Raja Iblis kelas 2 yang menakutkan, dan kekuatannya setara dengan kepala istana kita. Namun, Istana Sungai Mendalam hanya memiliki 2 Raja Tempur, sementara mereka memiliki 3 Raja Iblis. Kita telah berada di pihak yang tidak menguntungkan sejak perang meletus. Namun, jika Istana Raja Iblis benar-benar menyerang Istana Sungai Mendalam, dengan sumber daya dan kekuatan tersembunyi kita seharusnya dapat bertahan melawan mereka. Namun sayang, Istana Raja Iblis benar-benar menggunakan taktik yang tercela seperti itu. Sudanian berkata dengan marah. Penatua Su, apa yang terjadi? Wu Ningzu bertanya. Istana Raja Iblis telah menangkap semua jenius kita akhir-akhir ini. Hingga saat ini, mereka telah menangkap lebih dari 300 orang, dan beberapa lusin jenius dari Istana Sungai Mendalam juga telah ditangkap oleh mereka. Kepala Istana ketiga, Lord Nether membuat pengumuman, besok, dia akan mengeksekusi mereka semua di Gunung Nether. Semakin banyak Sudanian berbicara, semakin marah dia jadinya. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Wu Ningzu dan yang lainnya langsung berubah. Rencana yang jahat sekali, kata Wu Ningzu. Ya, kau benar, gadis suci. Ini adalah rencana jahat Istana Raja Iblis. Karena target utama mereka adalah Istana Sungai Mendalam, jika mereka berniat melawan kita secara langsung, mereka tidak perlu menangkap para jenius itu. Dengan karakter mereka biasanya akan langsung membunuh mereka di tempat. Sekarang, yang ingin dilakukan Lord Nether adalah memaksa kita untuk menyelamatkan orang-orang kita di Gunung Nether. Jika kita benar-benar ingin melakukannya, Istana Sungai Mendalam harus mengirim setidaknya 1 prajurit Raja Tempur, dan itu pun tidak akan menjamin keberhasilan misi penyelamatan ini, kata Sudanian. Jika Istana Sungai Mendalam benar-benar mengirim seorang Raja Tempur ke Gunung Nether, 2 Raja Iblis lainnya pasti akan mengumpulkan semua pasukan mereka dan melancarkan serangan ke Istana Sungai Mendalam. Pada saat itu, kita hanya akan memiliki 1 Raja Tempur yang tersisa, dan tidak akan ada cara untuk mempertahankan diri dari mereka, karena formasi Sungai Mendalam kita membutuhkan 2 Raja Tempur untuk berfungsi sepenuhnya, dan itulah yang memungkinkan kita untuk bertarung dengan kekuatan 3 Raja Tempur. Itulah juga alasan mengapa Istana Raja Iblis takut pada kita, dan juga alasan mengapa mereka menggunakan metode kotor semacam ini untuk membagi kekuatan kita. Jika Istana Sungai Mendalam mengirim seseorang untuk menyelamatkan orang-orang kita, Istana Raja Iblis akan membunuh semua orang jenius di depan kita, dan menggunakannya sebagai cara untuk memperkuat roh para iblis, sementara juga memberikan pukulan berat pada roh manusia. Tidak hanya itu, reputasi Istana Sungai Mendalam juga akan sangat menderita. Sungguh rencana yang jahat. 2 sinar sedingin es melesat keluar dari mata Wu Ningzu. Taktik Istana Raja Iblis benar-benar kejam, karena menempatkan Istana Sungai Mendalam dalam posisi yang sangat sulit. Orang-orang yang telah ditangkap semuanya adalah para jenius dari generasi muda, dan jika orang-orang ini semuanya terbunuh, manusia akan menderita kerugian yang sangat besar, dan itu juga akan memperkuat semangat banyak iblis. Ini akan menempatkan manusia dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan. Namun, jika Istana Sungai Mendalam benar-benar melakukan misi penyelamatan, 2 Raja Iblis lainnya akan memimpin pasukan besar untuk melancarkan serangan terhadap Istana Sungai Mendalam. Oleh karena itu, dengan satu atau lain cara, taktik Lord Nether sangat bermanfaat bagi Istana Raja Iblis.
Itu hampir dapat dianggap sebagai strategi yang sempurna. Setelah Wu Ningzu mengungkapkan kemarahannya, ekspresinya juga menjadi rileks, dan senyum tipis muncul di wajahnya, seolah-olah dia tidak merasa cemas mengenai situasi tersebut. Jika itu di masa lalu, strategi Istana Raja Iblis pasti akan menghancurkan Istana Sungai Mendalam, dan mungkin itu bahkan bisa menjadi strategi yang menyebabkan jatuhnya semua manusia di benua selatan. Setelah Istana Raja Iblis mengalahkan Istana Sungai Mendalam, semua manusia di benua selatan akan menjadi budak mereka, dan itu akan menjadi situasi yang menghancurkan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Namun, itu dulu. Sekarang, Jiang Chen ada di sini, dan segalanya akan berubah. Mereka akan menyelamatkan para jenius itu, dan Istana Raja Iblis akan dihancurkan. Keputusan apa yang diambil kepala istana? Wu Ningzu bertanya. Su Danian dan beberapa orang lain di belakangnya tampaknya menyadari sesuatu, karena setelah dia memberitahu Wu Ningzu dan orang-orang dari keluarga Nangong tentang rencana jahat Istana Raja Iblis, mereka benar-benar bersikap seolah-olah itu bukan sesuatu yang serius. Hal ini membuat Su Danian merasa penasaran sekaligus muram. Situasinya semakin memburuk, jadi mengapa mereka masih tampak begitu bebas dari kekhawatiran? Dia memang melihat Jiang Chen dan yang lainnya juga, tetapi dia tidak menganggap mereka serius. Kepala istana telah memutuskan untuk membiarkan Tetua Agung menangani misi penyelamatan di Gunung Neter, sementara dia sendiri yang mengurus Istana Sungai Mendalam. Tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan. Su Danian menghela napas panjang. Tidak perlu melakukan itu. Tetua Su, aku ingin kau kembali ke Istana Sungai Mendalam dan memberitahu kepala istana tentang hal ini. Dia dan Tetua Agung sebaiknya tinggal di Istana Sungai Mendalam, dan aku akan membawa semua jenius yang ditangkap itu kembali. Oh, kepala Lord Nether juga. Wu Ningzu berkata dengan acuh tak acuh. Dia akan menyelamatkan Sandra dan membunuh Lord Nether pada saat yang sama, dan nadanya membuatnya tampak seperti misi yang hampir mustahil ini akan mudah baginya. Apa? Su Danian dan beberapa orang lainnya berteriak kaget dan mulai menatap Wu Ningzu dengan ekspresi tidak percaya. Dalam benak mereka, gadis suci mereka adalah seseorang yang tenang, elegan, dan bijaksana, dan dia akan selalu melakukan segala sesuatunya dengan tenang. Jadi, mengapa dia tampak seperti sedang membual hari ini?